Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Kristen Kudus Indonesia, Jemaat Restorasi Makassar. Saya percaya saudara dan saya dimanapun berada, saya percaya kita semua baik-baik dan sehat-sehat saja, karena Tuhan yang selalu memberkati kita, dan Dia juga Tuhan yang selalu memagari kita dengan anugerahnya seperti perisai. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Kita mau memuji Dia, menyembah Dia, ungkapan syukur kita atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, kalau kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami ada karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Karena kasih-Mu
kasih Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini ya Tuhan, itu karena anugerah-Mu ya Bapa. Kalau kami hidup sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami ya Bapa. Engkau Bapa yang berjanji bahwa sekali-kali tidak pernah membiarkan kami dan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasakan kasih-Mu, sungguh kami merasakan kuasa-Mu Tuhan yang Kau nyatakan di dalam hari-hari hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau, membesarkan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami puji, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami agungkan ya Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan dalam ibadah kami ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang memberkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh apapun ya Tuhan. Engkau hadir ya Tuhan di dalam setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan lewat ibadah ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang mengikuti ibadah ini, mereka diberkati, mereka diurapi ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan. Katakan, mari masuk gerbangnya. Syukur harapannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya pun sukacita. Suatu hadiah baik dan anugerahnya kekal selama. Satu hadiah baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari masuk gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya pun sukacita. Suatu hadiah baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. 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 Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Bersama Tuhan dan layak dipuji. Sama Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya, kekallah kuasanya. Allah berikan dalam naungan.
hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam menjalani hari-hari hidup kami Bapa. Kami tidak pernah sendiri ya Tuhan, tapi Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Engkau selalu bersama kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam setiap tantangan hidup kami Bapa, Engkau Allah yang selalu bersama-sama kami Tuhan untuk melewatinya Tuhan. Dan kami bersyukur anugerah-Mu melimpah bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan
melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu bagi kami Bapa. Terima kasih. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengasihi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Kau selalu bersama kami ya Bapa. Kami bersyukur Kau tak pernah membiarkan kami, Kau tak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Kami bersyukur segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur segala kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Karena sumber hidup kami, Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber sukacita kami. Kami bersyukur. Haleluya. Masyaallah, masyaallah. Ya la 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 la. Ya la la ya la ya la ya la ya la mashika la masate ya la mase. Ya la 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 mashane. Ya la la ya la ya la ya la ya la ya la ya la mashi ya la masande. Terima kasih Bapa. Engkaulah sumber kehidupan kami Bapa. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Engkau Bapa yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih, kami bersyukur anugerah-Mu melimpah bagi kami. Kami bersyukur ya Bapa. Engkau sumber kemurahan bagi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Segala kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini Bapa, kami siapkan hati kami Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar dicurahkan dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersama-sama lagi dalam ibadah
minggu ini, dan walaupun kita masih berada di rumah-rumah, kita tahu bahwa dimanapun anak-anaknya berada, kehadiran Tuhan sama hadir dalam seluruh kehidupan kita. Dan saya percaya kehadiran Allah di setiap rumah-rumah itu menjadi berkat yang luar biasa senantiasa bagi setiap rumah tangga keluarga besar Rema yang saya kasihi. Saatnya kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, dan saya yakin bahwa di dalam kasih karunia Tuhan, maka kita semua senantiasa dalam keadaan baik-baik saja. Segala bidang hidup saudara-saudara dan saya baik-baik saja, sama seperti jiwa kita semua baik-baik saja. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membuka di dalam kitab 1 Samuel, pada masa itu yang memerintah adalah, atau yang memimpin bangsa Israel adalah Imam Eli yang berkedudukan di Silo. Satu saat dikatakan bahwa dalam 1 Samuel pasal yang keempat, orang Filistin berperang dengan Israel. Dan kemudian saudara-saudara bahwa orang Israel dikalahkan oleh orang Filistin. Lalu kemudian tabut Allah yang merupakan lambang kehadiran Allah di tengah-tengah orang Israel ini, saudara, dirampas oleh bangsa Filistin. Lalu ketika mereka merampasnya dan membawanya ke negara mereka, mereka menempatkan tabut Allah ini, saudara-saudara, dan menempatkan di dalam kuil Dagon, ya, yaitu dewa yang disembah oleh orang-orang Filistin. Namun mereka kaget ketika besok paginya, saudara, mereka bangun dan menemukan bahwa Dagon terjatuh dari tempatnya dengan mukanya ke tanah dan sepertinya menyembah di depan tabut Tuhan. Ya. Lalu mereka mengangkatnya kembali. Lalu kemudian keesokan pagi-paginya mereka menemukan lagi bahwa Dagon jatuh lagi, saudara, dengan mukanya di tanah di hadapan tabut Tuhan itu. Tetapi kali ini kepala Dagon itu, saudara-saudara, terbelah, tangannya lepas, dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya tinggal badan Dagon itu yang masih berada di posisinya. Dan ini membuat mereka menjadi takut. Ya, itulah sebabnya, saudara-saudara, bahwa Imam Dagon yang masuk ke dalam kuil tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini, dikatakan dalam firman Tuhan. Tangan Tuhan menekan juga orang Filistin, saudara-saudara, ya, orang Asdod, khususnya tempat di mana diletakkan tabut Allah itu, ya, sehingga mereka menghadapi penyakit, yaitu timbulnya borok-borok, ya, pada tubuh mereka. Lalu singkat kata, saudara-saudara, bahwa bangsa Filistin mengembalikan tabut ini membawa tabut ini, saudara-saudara, ke daerah Gad, ya. Lalu mereka menempatkan tabut Allah ini, saudara-saudara, di daerah Gad, ya. Dan mereka membawa tabut itu, mengembalikannya. Tetapi tangan Tuhan, saudara-saudara, membuat kegemparan juga di daerah itu dan menghajar orang-orang di kota itu, ya. Sehingga raja-raja orang Filistin ini berkumpul bersama-sama, dan mereka kemudian mempersembahkan, saudara-saudara,
emas masing-masing yang berbentuk seperti borok-borok itu, ya, dan gambar tikus yang merusak tanah mereka juga, lalu kemudian mengembalikan tabut Allah ini ke tanah Israel, saudara-saudara. Dan ketika sampai di daerah Israel, saudara-saudara, orang Israel menyambutnya dengan luar biasa. Dan mereka senang dan mereka menerimanya. Dan kemudian menempatkan tabut itu di rumah Abinadab. Ya, di rumah Abinadab mereka menempatkannya. Lalu kemudian mereka menguduskan, ya, anak dari seorang yang bernama Eliezer untuk menjaga tabut Tuhan itu. Dan waktu berlalu panjang, 20 tahun, saudara-saudara. Kemudian, ya, ketika Samuel kemudian menggantikan Imam Eli dan mengalahkan orang Filistin, saudara-saudara, orang Israel meminta raja. Dan raja yang pertama dipilih yaitu Saul. Tetapi tidak ada yang pernah, saudara-saudara, memikirkan keadaan daripada tabut Allah ini. Tidak ada, bahkan raja Israel yang pertama pun tidak. Tetapi Daud memikirkan, saudara-saudara, untuk menempatkan kemudian tabut Allah ini pada tempat yang seharusnya dia berada. Dan itulah sebabnya dicatat dalam Alkitab, saudara-saudara, karena Daud memiliki hati untuk mengembalikan, saudara-saudara, tabut Allah ini ke tempat yang seharusnya, yaitu di Yerusalem, tempat di mana orang-orang Israel datang menyembah Tuhan. Dan itulah sebabnya Daud dikatakan oleh Tuhan bahwa Tuhan menemukan seseorang yang berkenan di hatinya. Itulah Daud. Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud sendiri pernah mengatakan di dalam Mazmur 132, "Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernasar kepada yang maha kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang ketiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk yang maha kuat dari Yakub." Jadi saudara-saudara, Daud begitu memiliki kerinduan akan pentingnya kehadiran tabut Allah di tengah-tengah umat Israel, dan harus berada di tempat yang tepat, saudara-saudara, sesuai dengan yang diminta atau diharapkan oleh Tuhan. Namun tidak ada yang memperhatikan. Dan Daud, saudara-saudara, memiliki hati yang begitu dalam untuk menempatkan kembali tabut Tuhan atau kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan di dalam 2 Samuel, saudara-saudara, ketika Daud menjadi raja, hal yang pertama yang dia usahakan adalah membawa tabut Tuhan yang sudah 22 tahun lebih, ya, tidak diindahkan oleh orang Israel. Itu kemudian oleh Daud diangkut. Dia menyiapkan segala sesuatu untuk mengangkut tabut Allah, untuk membawanya tabut ini ke tempat yang seharusnya, yaitu ke kota Daud, ya, di Yerusalem. Nah, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 kita akan membacanya. Dikatakan demikian, Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel. 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah, yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam, yang bertahta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Uza dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Uza berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga.
diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakhon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Itu, ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Uza demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Uza sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimanakah tabut itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya di kota Daud. Tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya, oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan, sebab ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Sampai di situ, saudara-saudara, pembacaan kita. Ketika Daud, saudara-saudara, membawa tabut Allah ini dari rumah Abinadab, dikatakan bahwa dia menaikkannya di atas kereta, ya. Dan menaikkannya, saudara-saudara, di atas kereta, lalu mengangkutnya, ya, ke kota Daud, saudara-saudara. Namun ketika mereka sampai di Nakhon, ya, pengirikan Nakhon, ya, dikatakan di sana Usa yang berada di samping dari tabut itu, saudara-saudara, yang mendampingi tabut itu mengulurkan tangannya untuk memegang tabut itu karena tergelincir, saudara-saudara. Namun dikatakan bahwa kemudian Tuhan memarah dan menyambar Usa pada saat itu, dan Usa mati. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah itu terjadi, Daud menjadi marah dan dia takut kepada Tuhan. Dan dia berkata, bagaimana mungkin kalau demikian aku akan membawa tabut ini sampai kepadaku. Lalu dia membawanya ke Gad, kembali ke rumah seorang yang bernama Obed-Edom. Dan ketika ditempatkan di rumah Obed-Edom, ternyata Obed-Edom diberkati luar biasa oleh Tuhan. Lalu disampaikanlah kepada Daud setelah 3 bulan lamanya bahwa karena tabut Allah ditempatkan di rumah Obed-Edom, maka rumahnya diberkati, seisi rumahnya diberkati luar biasa oleh Tuhan. Maka Daud pergi mengangkatnya kembali, saudara. Nah, mari kita belajar dari sana. Mengapa yang pertama gagal dan yang kedua bisa berhasil Daud membawanya, saudara-saudara? Yang pertama kita melihat bahwa Daud, saudara-saudara, ketika membawa tabut Allah ini, saudara, pada kali pertama dia menaikkan di atas kereta. Dan ini adalah sebuah kesalahan. Karena seharusnya, saudara-saudara, bahwa tabut Allah itu, saudara-saudara, tidak diangkut seperti itu. Ya, tetapi saudara seharusnya dipikul oleh orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, diangkut dengan cara dipikul oleh orang-orang yang sudah ditetapkan dan dikuduskan oleh Tuhan untuk mengangkutnya.
yang menandakan saudara-saudara bahwa Tuhan mau kita meninggikan Allah dalam hidup ini. Ini adalah lambang bahwa Allah harus kita tinggikan di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, Tuhan, saudara-saudara, setiap kali kita membaca Alkitab, nama-nama orang ditempatkan oleh Tuhan berdasarkan nama itu tidak sekedar. Usa sendiri, saudara-saudara, adalah arti namanya adalah, saudara-saudara, kekuatan manusia, power man. Kekuatan manusia. Jadi saudara-saudara, mereka mengangkut tabut Allah ini dengan kekuatan mereka, dengan kemampuan mereka, yaitu menggunakan kereta. Itulah kekuatan yang ada, yang mereka pikir yang terbaik yang mereka punya. Mereka menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Mereka melakukan semua dengan sekuat tenaga. Tetapi ternyata bukan itu yang berkenan kepada Allah, saudara-saudara. Menggunakan kekuatan sendiri dalam hidup ini, saudara, bukan mendatangkan berkat Allah. Kita membaca firman Tuhan di dalam Yeremia dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi terkutuklah manusia atau orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Hatinya menjauh daripada Tuhan dan yang mengandalkan orang lain. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah konsisten. Dia tidak ingin manusia mengandalkan kekuatannya di dalam datang kepada Tuhan. Karena datang kepada Tuhan, mau menyenangkan Tuhan dengan kemampuan sendiri adalah hal yang tidak mungkin. Itu buang-buang tenaga. Tidak mendatangkan berkat dalam hidup ini, saudara-saudara. Tetapi yang ada adalah kematian. Berapa banyak kematian saudara-saudara secara rohani. Kematian-kematian di dalam bisnis, kematian-kematian di dalam kehidupan rohani jemaat, saudara-saudara, oleh karena mengandalkan kekuatan. Membangun pelayanan dengan kekuatan sendiri, membangun bisnis, membangun kehidupannya dengan kemampuan sendiri, hanya menghasilkan keputusasaan, kematian-kematian dalam kehidupan ini, saudara. Sehingga saudara-saudara, Daud menjadi gagal ketiga kali pertama. Lalu dia menaruhnya di rumah Obed-Edom. Dan saudara, apa yang terjadi? Rumah Obed-Edom, seisi rumahnya, artinya seluruh kehidupan kegiatan diberkati Tuhan secara luar biasa. Apa yang terjadi? Mengapa sampai dia mengalami berkat Allah di sana, saudara-saudara? Nanti kita akan lihat. Lalu kemudian saudara-saudara, diberitahukanlah kepada Daud bahwa rumah Obed-Edom selama 3 bulan bait tabut Allah di sana diberkati luar biasa. Wow, Daud tentu tertarik dan datang kepada Obed-Edom. Bagaimana sehingga engkau bisa begitu diberkati dan mengalami berkat yang luar biasa? Tidak seperti yang dilakukan Daud yang pertama, malah terjadi kematian, saudara-saudara. Maka tentunya saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, setiap nama di dalam Alkitab tidak sekedar hadir dengan nama itu, tetapi setiap nama memiliki makna dalam perjalanan firman Allah ini, saudara. Obed-Edom sendiri, saudara-saudara, kalau kita melihat dalam arti daripada nama Obed-Edom, saudara-saudara, itu artinya pelayan darah. Jadi ketika saudara-saudara tabut Allah ditaruh di rumah Obed-Edom, Obed-Edom menerimanya dengan cara seperti namanya, adalah pelayan darah. Ini tentunya Allah, saudara-saudara, berbicara kepada kita dan kepada Daud bahwa harus ada penumpahan darah, saudara-saudara. Harus ada korban, saudara-saudara, untuk membuat berkat Allah itu dicurahkan. Perkenanan Allah, dan kita dilayakkan kasih Allah memelihara, dan kita menjadi diterima oleh Allah, saudara-saudara, dan berkatnya dicurahkan. Itu karena ada pengorbanan atau penumpahan darah.
Itu sebabnya nama Obed-Edom dipilih, pelayan darah. Dari sana itu sebabnya Daud melakukannya dengan cara yang benar kemudian. Bahwa dia mengangkut tabut Allah dari rumah Obed-Edom. Dan kita membaca tadi saudara-saudara bahwa ketika dia mengangkutnya dari sana, apa yang dilakukan oleh Daud saudara-saudara? Dia tidak lagi menggunakan kereta. Tetapi dia meninggikan Allah dengan cara saudara-saudara yang benar. Yaitu memikul saudara-saudara, mereka memanggul, akan mengangkat tabut itu dari sana saudara-saudara, dan tidak lagi menggunakan kereta. Dan yang terpenting saudara, dalam ayat 13 dikatakan demikian dalam 2 Samuel 6, apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Bayangkan, setiap 6 langkah saudara-saudara, Daud mempersembahkan atau mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Berarti ada korban, ada darah yang dicurahkan saudara-saudara. Ada tubuh yang dipecah saudara-saudara, dibelah, lalu ada darah yang mengalir. Dan itu dilakukan. Bayangkan saudara-saudara, dari rumah Obed-Edom di Gad menuju ke kota Daud saudara-saudara, di Yerusalem saudara, itu berjarak kurang lebih 11 kilometer. Jadi saudara bisa bayangkan, ya 11 kilometer itu saudara berapa puluh ribu meter saudara-saudara. Setiap 6 langkah dikorbankan Daud ada 2 ekor hewan, yaitu seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Jadi 2 ekor lembu saudara-saudara dikorbankan. Jadi katakanlah kalau 1 langkah itu saudara, 2 langkah itu 1 meter, berarti setiap 6 langkah, setiap 3 meter saudara-saudara, Daud mempersembahkan korban. Saudara bisa hitung sendiri, ya 11.000, ya kurang lebih 11.000 meter dibagi 3 meter, berapa ribu ekor hewan dipersembahkan? Kurang lebih bisa 5-6.000 ekor saudara-saudara. Ya, lembu ya dipersembahkan saudara. Mereka betul-betul mengorbankan. Nah, ini yang membuat saudara-saudara mereka dapat membawanya sampai ke tempat yang diharapkan oleh Daud, yang disiapkan oleh Daud saudara-saudara, untuk mereka dapat menyembah Tuhan di kota Daud, Yerusalem. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa belajar saudara-saudara bahwa ada banyak hal di dalam sini. Yang pertama, dia gagal, bahkan terjadi kematian. Ya, terjadi kematian ketika tergelincir lembu sapi yang membawa tabut Allah itu. Uza mau memegangnya, saudara-saudara mau menolongnya, maka dia mati. Ya. Saudara bisa ingat ketika Yesus mau ditangkap, ya pada hari terakhir dia mau ditangkap, mau disalib di Getsemani. Ketika para serdadu datang hendak menangkap dia, dia berkata, siapakah yang kamu cari? Lalu mereka mengatakan, Mesias, Yesus, ya. Lalu Yesus berkata, akulah dia. Lalu apa yang terjadi saudara? Orang-orang itu dikatakan terjatuh rebah ke atas tanah, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus tidak bisa ditangkap saudara-saudara. Tetapi Yesus saudara menyerahkan diri untuk ditangkap. Jadi dia yang menyerahkan diri. Itulah kasih, dia rela hati, dia menyerahkan. Sama juga saudara, Yesus tidak dibunuh, tetapi dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Sebagai korban, dia menyerahkan nyawanya. Jadi di sini kita belajar saudara-saudara bahwa kekuatan manusia, kemampuan manusia untuk mencapai Allah adalah hal yang mustahil. Hanya Kristuslah yang mencapai kita. Hanya Allah lah dalam kekudusan, dalam kasih-Nya saudara-saudara, dalam kemahakuasaan, keberdaulatannya itu saudara mampu. Dia saja yang mampu untuk datang merangkul kita, mengangkat kita dari kehidupan kita. Kalau kita yang berusaha saudara-saudara
bukan mendatangkan yang baik, tetapi justru kematianlah yang terjadi. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita melihat juga di sana, saudara-saudara, Obed-Edom. Ya, dikatakan di sini Obed-Edom ini adalah orang Gad. Gad ini daerah di luar Israel. Dia bukan orang Yahudi, saudara-saudara. Dia orang Gad, dia bukan orang Yahudi. Nah, artinya saudara-saudara, Obed-Edom ini, saudara, adalah seorang yang di luar daripada hukum-hukum orang Yahudi. Dia tidak mengenal hukum Taurat orang Yahudi. Jadi ketika datang kasih karunia dalam rumahnya, maka dia menyambut kasih karunia itu, dia menyambut korban itu, saudara-saudara, maka terjadilah berkat Allah dalam kehidupannya. Berapa banyak saudara-saudara orang yang masih mau terus hidup di dalam hukum Taurat? Obed-Edom tidak mengenal hukum Taurat. Jadi ketika kasih karunia datang, saudara-saudara, dia mengalami berkat-berkat Allah. Dia mengalami berkat-berkat Allah. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Daud sebelumnya. Dengan kereta, dengan menari-nari, dengan kekuatan mereka. Inilah kasih karunia, inilah hukum Taurat, saudara-saudara. Berusaha menyenangkan Allah, berusaha melayani Allah dengan kemampuan sendiri, berusaha untuk mengasihi Allah, saudara-saudara. Dan Yesus mengangkat derajat hukum Taurat pada kedudukan yang sesungguhnya ketika Yesus berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan." Karena Yesus tahu mereka tidak akan mampu melakukan itu, kecuali kalau mereka sudah mengalami kasih karunia Allah dalam diri mereka, yaitu kasih Yesus masuk di hidup mereka, barulah kasih itu memampukan mereka mengasihi Allah. Dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang dilakukan oleh Daud. Ini gambaran, saudara, bahwa hukum Taurat tidak membawa manusia menjadi diberkenan, menjadi dikasihi, menjadi layak di hadapan Allah. Karena manusia tidak sanggup untuk menyelesaikan atau melakukannya dengan sepenuh-penuhnya. Itulah sebabnya diperlukan korban darah. Di mana saudara-saudara orang Israel senantiasa mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya. Korban-korban ini, saudara-saudara, yang dilakukan oleh Daud untuk kali kedua dia membawanya. Di sini kita melihat, saudara-saudara, bahwa betapa kehidupan kita ini hanya bisa mengalami berkat-berkat Allah yang dijanjikan melalui korban Yesus Kristus. Kalau kita berjalan dalam hidup ini, saudara, fokus kepada Yesus. Fokus dalam rumah tanggamu kepada kasih karunia, yaitu Yesus Kristus itu. Fokus di dalam mengerjakan pekerjaanmu kepada kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Fokus dalam hidupmu kepada Kristus Yesus yang sudah menyelesaikan semua bagi saudara. Maka saudara yang saya kasihi, di sanalah kita akan mengalami seperti Obed-Edom. Kalau pelayanan kita bangun di dalam kasih karunia yang sudah diberikan oleh Allah. Kalau kehidupan kita dibangun, rumah tangga kita dibangun, saudara, di dalam kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Maka saudara-saudara, berdasarkan korban Kristus di atas kayu salib, maka inilah yang membawa kemuliaan dan berkat Allah ke dalam kehidupan kita. Luar biasa. Karena itu jangan saudara-saudara membangun karirmu, jangan membangun bisnismu, membangun rumah tanggamu, membangun hidupmu di atas kebenaranmu sendiri. Di atas saudara-saudara
kekuatanmu sendiri, tetapi bangunlah berdasarkan karya Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Yesus sudah memberi yang terbaik untuk kita. Dan bangunlah berdasarkan korban atau darah Kristus itu. Muliakan Tuhan. Hidupmu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Artinya muliakan Allah, saudara, dengan seluruh keberadaan hidupmu. Biarlah itu menjadi sebuah puji-pujian dan penyembahanmu kepada Allah. Jadi saudara yang saya kasihi, kita memuji, kita melayani, kita bekerja, kita melakukan tugas tanggung jawab kita di rumah tangga, di pekerjaan, di pelayanan, dimanapun saudara, itu karena syukur, karena anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita, yang telah melayakkan, mengasihi kita, memuliakan kita, dan juga saudara-saudara yang telah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi kita melayani bukan supaya kita menjadi lebih dikasihi. Kita menyenangkan hati, kita berusaha menyenangkan hati Tuhan supaya kita menjadi lebih disayang oleh Tuhan, supaya kita menjadi lebih suci, lebih kudus. Tidak. Semua sudah Tuhan berikan melalui korban Kristus. Karena itulah kita hidup di dalam keselamatan itu sendiri, dalam arti hidup di dalam karya yang Tuhan sudah selesaikan dan berikan untuk kita. Dan itulah sumber-sumber kehidupan yang diberkati dan menerima janji Allah, berkat janji Allah kepada Bapa Abraham, Ishak, dan Yakub. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara, dalam perjalanan hidup kita ini, tinggikanlah Tuhan di atas segala-galanya. Ya, di dalam kitab Amsal dikatakan saudara-saudara supaya kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi saudara-saudara mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Ya. Karena itulah saudara-saudara dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan menganggap diri sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara-saudara, jangan andalkan kekuatanmu sendiri. Andalkan kekuatan Tuhan. Dengan mengakui Tuhan di segala bidang hidup kita. Yaitu berarti kita menerapkan kebenaran-kebenarannya di segala bidang hidup kita. Kita sedang mengakui Tuhan. Kita sedang mengandalkan Tuhan. Dan kita sedang hidup di dalam anugerah Allah. Saudara, maka dikatakan diberkatilah orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu menghasilkan buahnya, daunnya tidak pernah layu, saudara-saudara, karena dia tidak kekurangan akan makanan minuman yang dia butuhkan. Saudara-saudara, inilah mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatannya sendiri dalam menghadapi apapun di dalam kehidupan ini. Saudara, tinggikan Tuhan dan meninggikan Tuhan, saudara, mengandalkan Tuhan. Salah satu di dalam Alkitab yang sangat jelas sekali buat kita, saudara, bahwa kita memuliakan Tuhan dalam hidup ini adalah melalui perjamuan kudus. Ada orang melakukan perjamuan kudus setiap 3 bulan atau berapa bulan sekali. Ya, kita sebulan sekali. Tetapi saudara-saudara, tidak ada patokan apapun dalam Alkitab berapa kali dalam sebulan kita melakukannya. Saudara mau melakukannya seperti engkau makan setiap hari 3 kali sehari. Kalau engkau melakukannya setiap hari, setiap minggu, itu bukan hal yang salah, saudara-saudara. Karena di sini kita sedang mengandalkan kekuatan Tuhan. Saudara tahu, ketika engkau mengangkat tubuh dan darah Kristus, ini adalah hal yang paling mengerikan buat iblis. Ini adalah hal yang paling mengerikan bagi setan, saudara, adalah tubuh dan darah yang telah tercurah dan dikorbankan itu. Karena di sana segala kuasa kegelapan yang telah menghancurkan dunia dan kehidupan manusia, saudara, dilucuti, dihancurkan, saudara. Dan di sana kehidupan yang kekal, kehidupan Allah dicurahkan kepada kita manusia. Puji Tuhan, saudara-saudara.
Ada kuasa di dalamnya tentunya. Ada kuasa di dalam tubuh dan darah itu. Tidak sekedar itu adalah lambang saja. Apa arti lambang, saudara-saudara? Kalau tidak memberikan kehidupan yang seharusnya, hanya sekedar mengingat, tidak ada gunanya, saudara-saudara. Tetapi tentulah Yesus meminta kita mengerjakan itu. Dengan jalan itulah, saudara-saudara, kita sedang memberitakan kepada dunia ini, saudara, kepada dunia kegelapan juga, akan kemenangan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Karena itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, engkau senantiasa, setiap kali kita perjamuan, saudara mengambil perjamuan kudus, saudara menghadapi kehidupan apapun ini, engkau meninggikan Yesus. Dengan mengangkat perjamuan kudus, saudara, percaya engkau akan melihat bahwa saat kapanpun hidup kita terfokus kepada Yesus, fokus kepada sang kasih karunia itu, saudara, maka di sanalah segala berkat-berkat kehidupan ilahi mengalir dalam kehidupan ini, saudara. Itulah yang kita baca di dalam kehadiran Obed-Edom. Karena tabut Allah adalah lambang daripada Yesus sang kasih karunia itu, saudara. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena itu, sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, supaya kehidupan kita ini lebih bersandar di dalam Tuhan dan fokus pada menatap kepada Yesus yang sudah mati bagi kita, menyelesaikan segala sesuatunya bagi kehidupan kita. Ingat Petrus berjalan di atas air karena dia fokus kepada Yesus. Saat dia tidak fokus, maka dia tenggelam. Berapa banyak kehidupan orang-orang Kristen sering kali tenggelam karena dia masih fokus tidak kepada Yesus, tetapi kepada hukum Taurat yang sudah digenapi oleh Yesus. Yesus mau apa yang sudah dia genapi dalam dirinya, sekarang kita fokus kepada Yesusnya yang memberikan satu aliran kehidupan yang baru, hidup dalam segala kelimpahannya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, saudara. Tuhan, terima kasih. Biarlah di hari-hari ke depan kami semakin mengerti dan semakin sadar, Tuhan, bahwa kami hidup bukan karena kuat gagah kami, tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhanlah. Dan kami percaya dalam kasih karunia Tuhan yang seperti perisai yang melindungi kami. Oleh kasih karunia Tuhanlah yang memampukan kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan dalam kemenangan, sehingga membuat kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar bersama dengan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil, Tuhan. Terima kasih. Aku berdoa umat-Mu, Tuhan, menjalani tahun-tahun ke depan tidak dalam kekuatan sendiri, tidak dalam kemampuan sendiri, tetapi Tuhan meletakkan seluruh hidup dan fokus kepada kasih karunia Kristus yang dahsyat, yang luar biasa, ajaib bagi kami itu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati Tuhan. Biarlah kehadiran-Mu, kehadiran kasih karunia disambut dengan sukacita, Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu yang kami baca tadi, Tuhan, bahwa kami menyambutnya dengan sukacita, Tuhan, dan berjalan dengan sukacita di dalam segala kebenaran dari kasih karunia itu. Kami percaya melihat segala anugerah berkat-berkat ilahi sudah ada di dalamnya. Terpujilah Engkau, Tuhan, serta Engkau menyertai setiap rumah tangga sebagai anak-anak-Mu, ya Tuhan, sebagai keluarga-keluarga-Mu, ya Tuhan, yang Kau kasihi, ya Tuhan. Terima kasih berkat-Mu atas setiap keluarga. Terima kasih. Inilah doa syukur kami demi nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, tetap berjalan dalam kasih karunia Tuhan, karena di dalam kasih karunia itulah, saudara-saudara, kita melihat segala berkat kehidupan yang dialirkan oleh Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Kita memberikan persembahan kita sambil kita menyanyikan pujian Sungai Sukacita. Sukacitamu mengalir dalamku,
sungguh sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Kau Allah yang sudah memberkati dalam ibadah kami Tuhan. Dan Engkau sudah memberkati kami Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebagai respon kami Tuhan, kami berikan persembahan kami Tuhan. Ungkapan syukur kami Bapa atas berkat-Mu yang Kau sudah curahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau memberkati persembahan ini Tuhan. Di tengah-tengah pelayanan jemaat-Mu GKKI Rema ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan ya Tuhan, kami percaya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan senantiasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita nyanyikan pujian, segala pujian dan syukur. Pujian dan syukur
Baik saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Engkau menyertai seluruh ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Dan kami boleh mengerti firman-Mu, bahwa Tuhan mau kami hidup dalam kasih karunia, tidak dalam kekuatan kami, tidak dalam hukum yang lama Taurat Tuhan, yang dengan usaha sendiri, tetapi di dalam kuasa dan kekuatan daripada Allah dalam kasih karunia Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan semua di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bekerja, melakukan segala aktivitas hidup kami Tuhan berdasarkan korban-korban Kristus yang di atas kayu salib sudah selesai. Terima kasih. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Karena itu saudara-saudara, jalani hidupmu di dalam berkat Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Bapa kita serta persekutuan Roh-Nya menyertai kamu senantiasa, membawa kamu, memampukan kamu untuk terus berjalan dalam kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus. Amin. Demikian ibadah kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.